Dan kalau ternyata pada Pilpres tahun 2024 Pak Prabowo membuka pintu lebar-lebar agar PA212 dan kelompoknya bergabung kembali dalam rangkaian gerbong yang dikomandani Pak Prabowo Subianto pada proses Pilpres tahun 2024, ya kita melihat seperti apa sosok Prabowo Subianto yang sebenarnya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, ada yang menarik ini. Beberapa hari yang lalu, Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni 212 menyatakan dengan tegas mendukung pencapresan Prabowo Subianto. Mereka tidak lagi mendukung Anies Baswedan. Menurut Wakil Sekjen PA212 Novel Bakmumin, mengapa mereka tidak lagi mendukung Anies Baswedan? Karena Anies Baswedan sekarang sedang berjuang keras untuk bisa mendapatkan tiket, dan itu pun mereka meragukan. Jadi akhirnya mereka secara realistis mendeklarasikan untuk mendukung Prabowo Subianto. Tapi ini masih dinamis, masih juga cair karena ini baru wacana sepihak. Apakah ini merupakan representasi dari suara Rizik Syihab? Saya tidak tahu. Yang jelas menurut saya ini masih dinamis. Yang jelas ada harapan dari Novel Bakmumin bahwa Prabowo Subianto itu bisa membantu menyelesaikan kasus KM 50 yang menurut mereka tidak puas dengan keputusan negara. Jadi bagi saya inilah politik. Politik bisa jadi teman saat ini, tahun depan bisa jadi lawan. Tapi sebetulnya pertalian antara PA212 dengan Prabowo Subianto bukan hal yang baru. Karena pada Pilpres tahun 2014-2019 kelompok Petamburan termasuk PA212 pun juga mendukung Prabowo Subianto. Cuma suara mereka tidak signifikan bisa mengantarkan Prabowo Subianto menjadi presiden. Pada tahun 2019, pada saat Prabowo Subianto masuk dalam kabinet Presiden Jokowi, PA212 dan beberapa kelompok Petamburan yang lain mengundurkan diri, menyatakan sakit hati dan tidak mendukung Prabowo Subianto lagi. Karena Prabowo Subianto dianggap mengkhianati perjuangan mereka dengan bergabung dengan Presiden Jokowi. Tapi kita tahu ada lobby-lobby dari pimpinan Gerindra termasuk Fadly John, kemudian ada elit-elit Gerindra yang lain untuk kembali merangkul mereka. Dan ternyata sekarang terbukti dari pernyataan Wakil Sekjen PA212 Novel Bakmumin yang ada kemungkinan besar mereka akan mengalihkan dukungan dari Anies Baswedan ke Prabowo Subianto. Ini berita ini ada di mana-mana dan menurut saya ini masih dinamis, menunggu perkembangan lebih lanjut. Sahabat Indonesia, kalau ini terjadi bahwa PA212 dan kelompoknya, geng Petamburan kembali mendukung Prabowo Subianto, kita tahu memang bagaimana gerbong Pak Prabowo Subianto itu diisi oleh kelompok-kelompok sejenis apa. Jadi sangat wajar kalau tahun 2014, 2019 saya dan kelompok nasionalis yang lain tidak mendukung Prabowo Subianto karena bukan Prabowo-nya yang kita khawatirkan, tapi memang gerbong-gerbong dari kereta Prabowo Subianto ini diisi oleh kelompok-kelompok yang menurut saya sangat membahayakan NKRI. Mereka berkali-kali mengutarakan untuk menerapkan Indonesia bersyariah. Ini menurut saya berisiko tinggi untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita tahu Indonesia Timur mayoritas non-Islam. Jadi kalau itu terjadi pasti mereka akan melakukan pemberontakan atau sekitar protes keras kalau ada penerapan
Indonesia bersyariah. Dan kalau ini terjadi, otomatis ini akan mengganggu, mengguncang konstitusi kita. Itu yang kita lawan. Dan kalau ternyata pada Pilpres tahun 2024 Pak Prabowo membuka pintu lebar-lebar agar PA212 dan kelompoknya bergabung kembali dalam rangkaian gerbong yang dikomandani Pak Prabowo Subianto pada proses Pilpres tahun 2024, ya kita melihat seperti apa sosok Prabowo Subianto yang sebenarnya. Jadi ini akan menggambarkan dengan terang benderang pragmatisme seorang pemimpin. Kalau dia teriak-teriak nasionalis, teriak-teriak akan menjaga Pancasila, teriak-teriak akan menjaga kebinekaan kita, tapi di sisi lain dia membuka pintu lebar-lebar bagi kelompok-kelompok yang membahayakan ideologi negara kita, kelompok-kelompok yang berpotensi mengganggu kebinekaan Indonesia. Dan ujungnya nanti itu bisa mengancam persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita nanti akan bisa menilai pragmatisme pemimpin seperti apa. Saya tidak tahu respon Pak Prabowo seperti apa terhadap niat bergabung dari PA212. Saya tidak ingin mendikte siapa-siapa, saya ingin melihat saja. Dengan asumsi bahwa memang benar bahwa PA212 memang akan firm bergabung dengan kelompok Pak Prabowo, dan ternyata Pak Prabowo membuka pintu lebar-lebar bagi mereka, ya bagi saya Pak Prabowo sama saja dengan tahun 2014 dan 2019. Gerbongnya sama. Jadi sangat masuk akal kalau kami kelompok nasionalis tidak memilih pemimpin yang pragmatis seperti ini. Sahabat Indonesia, saat ini saya dan berbagai orang dan berbagai kelompok yang sangat mencintai Indonesia dan untuk menjaga Indonesia ini sedang gigih teguh menjaga agar 4 fondasi atau 4 pilar kebangsaan kita ini terus dijaga. 4 pilar atau 4 fondasi itu adalah 1, Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus tetap dijaga. Jangan sampai 4 pilar kebangsaan ini diganggu, dan untuk itu kita harus memilih pemimpin yang mempunyai concern untuk menjaga 4 pilar kebangsaan. Kita tidak lagi akan memberikan permakluman kepada pemimpin siapapun yang membahayakan 4 pilar kebangsaan dengan cara membuka pintu lebar-lebar bagi kelompok-kelompok yang menurut kami berpotensi mengancam eksistensi 4 pilar kebangsaan kita. Jadi sahabat Indonesia, sekali lagi saya katakan ini masih dinamis, bahkan masih cair. Apakah benar dukungan ini tetap akan direalisasikan oleh kelompok PA212 dan kelompok-kelompok yang sejenis untuk mendukung Prabowo Subianto? Kita bisa melihat nanti. Ini masih berkembang, masih dinamis. Kita juga akan masih melihat. Dan rakyat mudah-mudahan tidak lupa akan sejarah bahwa kita harus mempunyai kewajiban sejarah untuk menjaga 4 pilar kebangsaan kita. Untuk siapa? Bukan untuk kita, tapi untuk generasi milenial, generasi Z, mungkin anak cucu kita, agar tetap kita wariskan Indonesia yang seperti sekarang ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu concern kita. Sekali lagi saya katakan, perkembangan politik ini masih cair. Kita menunggu respon dari Pak Prabowo dan Partai Gerindra seperti apa terhadap niat dari kelompok PA212. Sekali lagi, nanti akan kita berikan penilaian. Nanti akan kita berikan sikap harus seperti apa kalau kita melihat perkembangan politik lebih lanjut. Kita tunggu saja update informasi selengkapnya nanti. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudy SK.